Lanjutan cerita ini diawali dari Yi Xiang dan Bu Mengjun yang sedang membuat kue berduaan saja. Di sana Yi Xiang menjadi perhatian Bu Mengjun dikarenakan di pipinya terdapat adonan kue. Bu Mengjun pun mengingatkan kepada Yi Xiang. Bu Mengjun mengambil tisu untuk membersihkan wajahnya Yi Xiang dari adonan kue tersebut. Namun tak diduga Bu Mengjun malah mencium pipi Yi Xiang. Mereka pun saling memandangi dan Bu Mengjun sudah tidak bisa menahan diri. Akhirnya Bu Mengjun pun mencium Yi Xiang. Yi Xiang pun menikmati suasana yang terjadi pada mereka berdua. Namun sungguh disayangkan, semua yang terjadi itu hanyalah mimpi dari Yi Xiang di tengah hari ketika dia sedang mengikuti pembelajaran di kelasnya. Pada saat itu juga Yusin yang berada di kelas meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Saat di toilet ternyata Yusin membaca pesan yang dikirimkan oleh Ibu Yi Xiang kepada dirinya. Ibu Yi Xiang menyuruh Yusin untuk melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh Yi Xiang di sekolah. Pada saat itu dia pun mengirimkan foto Yi Xiang yang sedang belajar di dalam kelas. Singkat cerita, saat Yusin pulang ke rumahnya, di sana sudah ada ibunya Yi Xiang menunggu dirinya. Ibunya Yi Xiang meminta tolong kepada Yusin agar Yusin memata-matai semua yang dilakukan oleh Yi Xiang dan melaporkannya kepada dirinya. Tidak sia-sia, apa yang dilakukan oleh Yusin akan dibayar kontan oleh Ibu Yi Xiang. Selain diberikan imbalan berupa uang oleh ibunya Yi Xiang, Yusin pun diberikan fasilitas berupa ponsel, di mana dia harus selalu melaporkan apa yang dilakukan oleh Yusin di pulang sekolah dan di sekolahnya. Mendengar semua permintaan dari Ibu Yi Xiang, Yusin pun tidak begitu langsung menyetujuinya. Akan tetapi dia begitu ragu-ragu sampai dia harus menengok kepada ibunya terlebih dahulu. Siapa sangka Ibu Yusin yang begitu suka terhadap uang, dia pun menyuruh anaknya untuk menyetujui apa yang diinginkan oleh ibunya Yi Xiang. Tanpa menghiraukan anaknya, Ibu Yusin pun langsung mengambil amplop yang berisi uang dari ibunya Yi Xiang. Yusin tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya diam saja. Di keesokan harinya saat Yusin sedang berada di sekolah, Ibu Yi Xiang pun menghubunginya. Dia ingin bertemu dengan Yusin pada saat itu di sekolah. Mereka pun bertemu. Ibu Yi Xiang langsung bertanya kepada Yusin apakah Yi Xiang mengikuti jam tambahan malam bersama mereka, dan Yusin pun mengatakan dia tidak mengikutinya. Mendengar penjelasan dari Yusin, Ibu Yi Xiang pun langsung berpikiran bahwa anaknya tidak ikut jam malam belajar bersama yang lainnya, dia bersama Bu Mengjun. Sedangkan pada saat itu Yi Xiang malah sedang membantu Bu Mengjun membuat kue di ruangan Bu Mengjun. Kan tetapi saat dia sedang membuat adonan kue, dia malah berpikiran yang tidak-tidak. Dia memikirkan apa yang telah terjadi padanya dengan Bu Mengjun pada saat dia bermimpi. Sambil mengadoni bahan kue tersebut, Yi Xiang pun terus memandangi Bu Mengjun. Begitu Bu Mengjun pun melihat Yi Xiang, dia langsung menanyakan kepada Yi Xiang apakah adonan yang dia buat sudah mengeras. Akan tetapi sepertinya Yi Xiang mengartikan lain pertanyaan dari Bu Mengjun. Dia terus menjawab dengan belum dan belum. Karena aneh dengan apa yang dilakukan oleh Yi Xiang, begitu pula dengan apa yang dijawab oleh Yi Xiang, akhirnya Bu Mengjun pun mengambil adonan yang berada di tangan Yi Xiang. Pada saat itu pun Bu Mengjun mengatakan kepada Yi Xiang bahwa dirinya tidak usah belajar malam lagi bersama Bu Mengjun. Dikarenakan waktu ujian sudah hampir dekat, jadi Yi Xiang diberikan waktu untuk berrelaksasi. Akan tetapi sepertinya Yi Xiang tidak mau melakukannya. Dia malah mengatakan kepada Bu Mengjun apabila dia sudah selesai ujian, dia ingin berkencan dengan Bu Mengjun. Mendengar ajakan kencan dari Yi Xiang, Bu Mengjun tidak menanggapi sama sekali. Dia terus fokus terhadap adonan kuenya. Yi Xiang pun mengulang kembali apa yang dikatakannya. Dia mengganti kata berkencan dengan kata berjalan-jalan. Pada saat itu barulah Bu Mengjun mengatakan dia bersedia dan bertanya kepada Yi Xiang ingin berjalan-jalan kemana. Mendengar tanggapan dari Bu Mengjun, Yi Xiang begitu bahagia. Dia pun bisa tersenyum dengan lebar.
Di malam hari saat jam tambahan belajar, Ibu Yisyang pun datang ke sekolah dengan tiba-tiba. Sebenarnya dia ingin memastikan apakah ada anaknya mengikuti jam pelajaran tambahan di malam itu. Saat itu Ibu Yisyang tidak melihat keberadaan Yisyang berada di kelas bersama teman-temannya. Dia pun menanyakan keberadaan Yisyang kepada Pak Li. Begitu marahnya Ibu Yisyang melihat anaknya tidak berada di sana, dia langsung keluar dari kelas untuk mencari Yisyang. Melihat kedatangan dari ibunya Yisyang, teman-teman Yisyang pun berusaha untuk menghubungi Yisyang dan mengatakan kepada Yisyang bahwa ibunya mencari datang ke sekolah. Akan tetapi dikarenakan Yisyang sedang fokus belajar, dia tidak mengetahui bahwa teman-temannya menghubungi ponsel dia. Yisyang pun tidak mengetahui kedatangan ibunya ke sekolah untuk mencari Yisyang. Dan benar saja Ibu Yisyang menemukan Yisyang dan Bu Mengjun sedang berdua saja di ruangan bimbingan konseling. Ibu Yisyang langsung mengata-ngatai Bu Mengjun dan dia terus menyalahkan Bu Mengjun akan kejadian tersebut. Yisyang tidak tinggal diam ketika ibunya terus mengata-ngatai Bu Mengjun. Dia pun mengatakan bahwa dirinya lah yang ingin belajar dengan Bu Mengjun. Yisyang juga mengatakan kepada ibunya bahwa dia jangan terus memarahi Bu Mengjun, marah saja kepadanya. Bukankah dia ingin nilai Yisyang lebih bagus dari yang lain? Maka dia harus membiarkan Yisyang belajar dimanapun dan dengan siapapun. Yisyang juga mengatakan bahwa dia akan menjadi juara pertama asalkan dia tidak diganggu oleh ibunya ketika belajar dengan Bu Mengjun. Singkat cerita dari kejadian malam itu, ternyata memang benar Yisyang akan membuktikan kepada ibunya bahwa apa yang diucapkannya adalah sungguh-sungguh. Yisyang terus belajar setiap hari dimanapun dan kapanpun. Dia selalu belajar dengan serius untuk mendapatkan nilai yang pertama. Waktu pun berlalu sampai akhirnya tibalah pada saat pengumuman hasil dari ujian. Dan Yisyang pun dapat membuktikan kepada ibunya dan kepada Bu Guru Mengjun bahwa dirinya mendapat peringkat pertama di ujian tersebut. Sambil menyerahkan hasil ujiannya kepada Bu Mengjun pun bertanya kepada Yisyang tentang tanggapan Yusin yang dikalahkan oleh Yisyang. Yisyang pun mengatakan bahwa Yusin tidak apa-apa dikarenakan mereka sudah bersepakat untuk bersaing secara adil. Selain itu, Yisyang pun menagih janjinya kepada Bu Mengjun bahwa Bu Mengjun akan mengajaknya berjalan-jalan ketika ujian telah selesai. Bu Mengjun pun mengiyakan dan dia akan menepati janjinya kepada Yisyang. Setelah menemui Bu Mengjun, Yisyang dan Liu pun melihat-lihat apa yang harus dilakukan oleh Yisyang saat kencan pertama. Pada saat itu datanglah kedua temannya yang lain dan melihat mereka sedang melihat-lihat bagaimana yang akan dilakukan ketika kencan. Sisi pun bertanya kepada Liu siapakah yang akan berkencan. Liu mengatakan bahwa yang akan berkencan adalah Yisyang. Namun teman laki-lakinya yang satunya lagi malah mengatakan bahwa dia tidak boleh berkencan dengan Bu Mengjun, tapi Yisyang harus pergi berselancar bersama mereka. Sato pun mengatakan kepada Yisyang bahwa dia akan menemui Bu Mengjun dan mengatakan bahwa Yisyang akan berselancar dengan mereka dan jangan sampai Bu Mengjun mau pergi bersama Yisyang. Yisyang pun mengejar Sato agar dia tidak menemui Bu Mengjun. Pada saat mereka keluar, datanglah Yusin. Yusin pun diajak oleh Sisi untuk pergi berselancar bersama mereka, akan tetapi Yusin menolaknya. Sementara itu di tempat praktek Bu Mengjun, ternyata Bu Mengjun sedang berdua bersama Pali membuat kue. Pali bertanya kepada Bu Mengjun apa yang akan dilakukannya di akhir pekan ini. Bu Mengjun mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Yisyang. Menanggapi apa yang akan dilakukan oleh Bu Mengjun di akhir pekan bersama Yisyang, Pali pun berkomentar bahwa itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh guru dan murid di luar sekolahnya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Pali tidak direspon oleh Bu Mengjun. Bu Mengjun malah menjahit roti yang sudah dipanggangnya. Pali pun membantu Bu Mengjun, akan tetapi ternyata tangan Pali kena panas dari kue yang diangkat oleh dirinya.
Bu Mengjun pun melihat tangan Pak Li dan dia akan mengobatinya. Pak Li pun mengatakan kepada Bu Mengjun, sepertinya Bu Mengjun sudah terbiasa akan luka bakar ini. Dan Bu Mengjun pun memperlihatkan tangannya kepada Pak Li. Pada saat itu datanglah Yi Xiang bersama Sato ke ruangan tersebut. Melihat keberadaan Pak Li sedang berdua saja bersama Bu Mengjun, Yi Xiang pun bertanya kepada Pak Li apa yang sedang dilakukannya di sana. Pak Li pun mengatakan kepada Yi Xiang dan Sato bahwa dirinya sedang membantu Bu Mengjun membuat kue. Sebaliknya Pak Li bertanya kepada mereka berdua apa yang sedang mereka lakukan di sana. Mereka berdalih bahwa mereka ingin bertanya sesuatu kepada Bu Mengjun. Yi Xiang pun mendekati Bu Mengjun dengan Pak Li. Selain itu, segala sesuatu yang diberikan dan dipegang oleh Bu Mengjun untuk Pak Li, dia ambil terlebih dahulu, baru dia berikan lagi kepada Pak Li. Setelah Pak Li meninggalkan ruangan tersebut, Sato pun mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa Yi Xiang akhir pekan ini akan pergi berselancar bersama dirinya. Dan Bu Yi Xiang pun mengatakan bahwa itu terserah saja kepada Yi Xiang. Namun tanpa berkata-kata, Yi Xiang pun pergi meninggalkan mereka. Sato pun mengucapkan terima kasih kepada Bu Mengjun, akan tetapi itu tidak ada jawaban apa-apa. Di malam harinya, Yi Xiang pun menghubungi Bu Mengjun. Dia mengatakan bahwa di akhir pekan ini dia ingin pergi bersama Bu Mengjun saja daripada pergi dengan teman-temannya. Tak disangka ternyata pada saat Yi Xiang sedang menghubungi Bu Mengjun, ibunya melihat gerak-gerik dari Yi Xiang yang begitu mencurigakan. Tibalah di akhir pekan, Yi Xiang pun mulai mempersiapkan dirinya yang akan berkencan dengan Bu Mengjun. Sementara itu di luar sudah ada teman-teman yang menunggunya secara diam-diam. Saat Yi Xiang keluar, ternyata mereka sudah siap-siap untuk menyergap Yi Xiang secara diam-diam. Begitu kagetnya Yi Xiang ketika mereka datang dan langsung menangkapnya. Ternyata kedatangan mereka di sana untuk membawa Yi Xiang pergi berselancar bersama mereka secara paksa, dikarenakan mereka tahu bahwa Yi Xiang akan pergi bersama Bu Mengjun. Sekeras apapun Yi Xiang menolak dan memberontak, ternyata Yi Xiang kalah juga. Dia akhirnya berhasil dibawa oleh teman-temannya dan dimasukkan ke dalam mobil. Sementara itu di tempat lain ada Bu Mengjun yang terus menunggu kedatangan Yi Xiang yang tak kunjung datang. Kembali ke cerita Yi Xiang beserta teman-temannya yang memaksa dirinya untuk pergi berselancar. Yi Xiang pun tak bisa apa-apa, dia hanya diam saja melihat apa yang terjadi dengan teman-temannya. Namun pada saat teman-temannya sedang fokus pada dirinya masing-masing, di sana ada kesempatan Yi Xiang untuk melarikan diri. Karena keinginannya yang kuat untuk bertemu dengan Bu Mengjun dan pergi kencan bersama Bu Mengjun, Yi Xiang pun dengan nekat keluar dari mobil tersebut. Akhirnya Yi Xiang pun bisa melarikan diri dari teman-temannya. Dia pergi menjauh dari teman-temannya itu dengan cara menghentikan mobil yang berada di sana. Mobil tersebut pun berhenti dan Yi Xiang pun ikut pergi bersama mobil tersebut. Setelah berhasil melarikan dirinya dari teman-temannya, Yi Xiang pun dengan mengendarai sepeda motor mencari Bu Mengjun di tempat di mana mereka sudah janjian. Akan tetapi Yi Xiang tidak menemukan keberadaan Bu Mengjun, dia pun terduduk lemas. Namun pada saat dia sedang tertunduk, datanglah Bu Mengjun menghampirinya dan bertanya kepada Yi Xiang apa yang telah terjadi pada dirinya. Dikarenakan kedua tangan dari Yi Xiang terluka, Bu Mengjun pun mengobati tangan Yi Xiang. Akhirnya keinginan Yi Xiang pun terwujud. Dia bisa berjalan-jalan dengan Bu Mengjun dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu Yi Xiang pun pergi lagi bersama Bu Mengjun dengan melakukan kegiatan, yaitu dengan cara memanjat tebing. Kebersamaan Yi Xiang dan Bu Mengjun pun sampai kepada ibunya Yi Xiang. Ada yang mengirimkan foto-foto mereka berdua. Kita beralih ke cerita Bu Mengjun dan Yi Xiang lagi. Di sana mereka terus menikmati perjalanan mereka berdua. Ketika Yi Xiang mendekatkan dirinya dan akan memegang tangan Bu Mengjun, ternyata Bu Mengjun malah terbayang sesuatu hal yang membuatnya trauma sebelumnya. Sehingga Bu Mengjun pun pergi menjauh dan menghindar dari Yi Xiang.
Walaupun demikian, mereka masih melanjutkan jalan-jalannya sampai akhirnya mereka bermain capit boneka. Akan tetapi yang didapatkan oleh Yixiang adalah ponsel yang berpasangan. Mereka pun begitu senang dan mereka akan menggunakannya untuk saling berkomunikasi. Waktu kebersamaan mereka pun telah selesai. Mereka pulang kembali bersama-sama menaiki bis. Pada saat di perjalanan ternyata Yixiang tertidur. Bu Mengjun pun membiarkan Yixiang untuk bersandar di bahu dirinya. Sesampainya di tempat tujuan, Yixiang pun berpisah dengan Bu Mengjun. Akan tetapi sebelum perpisahannya ternyata Yixiang menghampiri Bu Mengjun kembali. Tak disangka ternyata Yixiang malah mencium Bu Mengjun. Bagaimanakah kelanjutan antara hubungan Bu Mengjun dan Yixiang?